Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi perkuliahan kita, yaitu tentang uji C-kuadrat dan uji non-parametrik. Dalam pertemuan ini, saya akan lebih memfokuskan pada uji C-kuadrat. Kita lihat apa itu C-kuadrat. Oke, nah ada 3 pembahasan. Pertama adalah apa itu uji C-kuadrat untuk menguji perbedaan antara dua buah proporsi. Kita lihat pertama adalah eh, sebagaimana yang pernah kita pelajari di awal perkuliahan kita, bahwa data itu terdiri dari 2 jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, yang akan kita bicarakan dalam materi ini yaitu data kita merupakan data kualitatif atau data kategorik. Nah, data-data kualitatif atau data-data kategorik ini seringkali yang akan diamati atau diobservasi itu merupakan data hasil counting atau data hasil cacahan yang hasilnya berupa frekuensi, ya, atau bisa jadi data dalam bentuk proporsi. Nah, misalkan saja kita punya 2 buah variabel yang dua-duanya merupakan variabel kategorik, ya. Artinya, misalkan contoh di sini ada variabel yang pertama itu adalah variabel baris, kemudian variabel yang kedua kita sebut saja, kita simpan sebagai variabel kolom. Karena dia kategorik, maka bisa jadi terdiri dari beberapa kategori, ya. Katakanlah variabel yang pertama ini adalah variabel baris yang terdiri dari 2 buah kategori. Ini adalah item atau kategori pertama itu adalah item yang kita amati, kemudian yang kedua itu adalah yang tidak kita perhatikan. Misalkan secara umum dikatakan ini adalah ya atau tidak, atau dikategorikan sukses atau gagal, gitu ya. Sementara variabel yang kedua yang disajikan dalam kolom ini juga terdiri dari 2 kategori, ya. Di sini dia adalah kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, data-data hasil pengumpulan data yang berupa kategorik ini, di mana variabel baris terdiri dari 2 kategori dan variabel kolom juga terdiri dari 2 kategori, maka hasil dari pengumpulan data itu bisa kita ringkas ke dalam suatu tabel yang selanjutnya kita sebut sebagai tabel kontingensi.
Nah, tabel kontingensi ini ada ukurannya. Contoh yang paling sederhana adalah tabel kontingensi yang berukuran 2 kali 2. Kenapa dia disebut sebagai tabel kontingensi 2 kali 2? Karena tabel itu pertama dia hanya berisi dua variabel, yaitu variabel baris dan variabel kolom. Dua-duanya dia kategori. Dua yang pertama itu menyatakan banyaknya kategori di baris yang terdiri dari dua dan banyaknya kategori di variabel kolom juga ada dua. Maka kita akan punya suatu tabel kontingensi yang berukuran eh, 2 kali 2, ya. Nah, di sini ada ketika kita punya tabel kontingensi berukuran 2 kali 2, maka akan terdapat 4 buah sel, ya. Sel yang pertama itu sebut saja adalah X1, sel yang kedua adalah X2, kemudian sel yang ketiga adalah N1 dikurang X1. Kenapa? Banyaknya anggota atau responden di kelompok satu itu ada sebanyak N, ya. Sorry, sebanyak N1. Kemudian banyaknya anggota atau frekuensi atau ukuran sampel di kelompok 2 itu adalah N2, ya. Sehingga yang katakanlah yang baris pertama ini adalah yang sukses atau yang masuk ke dalam kategori ya, kemudian yang kategori kedua katakanlah yang gagal atau mungkin bisa jadi kita sebut saja tidak. Nah, banyaknya yang tidak di kelompok satu itu adalah selisihnya saja N1 dikurang X1 gitu. Sementara banyaknya orang yang iya di kelompok 2 ada sebanyak X2. Ya, dan banyaknya responden atau orang di kelompok 2 adalah N2. Nah, banyaknya yang iya baik di kelompok satu maupun di kelompok 2 kita tinggal jumlahkan saja X1 ditambah X2, kemudian kita beri simbol X. Ya, total responden yang diamati adalah N, di mana N itu adalah penjumlahan dari N1 ditambah N2. Ya. Nah, X itu adalah penjumlahan dari X1 ditambah dengan X2. Gitu. Ya. Jadi isi-isi sel ini, aduh, dia berupa frekuensi. Sekali lagi, misalkan X1 adalah banyaknya responden orang yang diamati, yang katakanlah yang ya di kelompok satu. X2 adalah orang atau responden yang masuk ke dalam ya di kelompok 2. Gitu ya. Oke, mungkin supaya mudah membayangkannya, kita coba lihat contoh data berikut ini, ya. Data yang disajikan pada kelompok ini, contoh ini, ya, terdiri dari dua variabel. Lihat ini tabel kontingensi 2 kali 2. Variabel baris itu adalah terdiri dua kategori, ya dan tidak. Sementara variabel yang kedua itu adalah nama hotelnya. Hotel, katakanlah hotel B dan hotel W. Variabel pertama itu adalah variabel baris atau variabel dua ini adalah pendapat konsumen
untuk memilih hotel tersebut atau tidak gitu ya. Jadi ini ingin melihat eh, keinginan dari konsumen untuk dia datang lagi atau menginap lagi di hotel tersebut gitu. Jadi responden ini pernah menginap di Hotel Beach Camber ya, kemudian ditanya apakah dia akan menginap lagi atau tidak gitu. Nah, di situ ada angka 163 di sini ya. Artinya, orang yang akan menginap kembali di Hotel Beach Camber itu ada 163 tuh, ya. Sementara yang tidak akan menginap lagi di Beach Camber dari 227 responden yang ditanya ada sebanyak 64 itu, ya. Nah, angka 154 ini adalah mereka atau responden yang menyatakan akan menginap kembali di Hotel Wine Surfer ini ya sebanyak 154 orang. Sedangkan yang tidak akan menginap kembali di hotel apa namanya Wine Surfer ini ada 108. Total responden yang ditanya untuk yang menginap di Hotel Wine Surfer ini ada 262. Ya, total ada 489 responden yang diamati, ya. Nah, angka 317 ini adalah mereka yang akan menginap kembali baik di Hotel Beach Camber maupun di Hotel Wine Surfer, ya. Sementara yang 172 ini adalah mereka yang tidak akan menginap kembali di hotel baik di Beach Camber maupun di Wine Surfer ini, ya. Jadi ini adalah satu contoh apa namanya eh, suatu data yang disajikan ke dalam tabel kontingensi berukuran 2 kali 2. Dua ada dua variabel, dua-duanya kategorik. Pertama adalah apakah dia akan menginap kembali di hotel itu. Variabel yang kedua adalah jenis atau nama hotelnya. Masing-masing terdiri dari dua kategori. Ya, tidak, kemudian nama hotelnya, beach cover, dan langsung. Nah, dari data ini yang ingin diteliti adalah apakah proporsi responden yang akan menginap kembali di Hotel Beach Camber dengan yang di Wine Surfer ini sama atau tidak? Itu yang akan dijawab nanti, ya. Nah, kemudian, nah, seperti biasa, kita nyatakan dalam satu hipotesis statistik, ya. Yang akan diuji adalah apakah proporsi responden yang akan memilih kembali atau yang akan menginap kembali di Hotel Beach Camber itu sama atau tidak dengan proporsi responden yang akan memilih atau menginap kembali di Hotel Windsurfer. Ya, nah ini bentuk hipotesisnya. V1 itu adalah proporsi responden yang akan menginap kembali di Hotel Beach Camber dan V2 adalah proporsi responden yang akan menginap kembali di Hotel Windsurfer ini. Nah, jadi bentuk hipotesisnya seperti ini. H0, V1 sama dengan V2, H1-nya adalah V1 tidak sama dengan V2. Nah, untuk menguji hipotesis ini, ya,
Seperti biasa, langkah berikutnya adalah kita tentukan statistik ujinya apa. Nah, statistik uji untuk menguji apakah ada nggak perbedaan antara dua buah proporsi tadi. Nah, di sini persamaan 12:1 itu menggunakan suatu statistik namanya statistik Chi kuadrat. Ya, ini simbolnya seperti huruf X gitu ya, ada kuriwel-kuriwelnya dikuadratkan. Dan rumusnya itu adalah penjumlahan dari selisih antara di sini ada F0 dan FE. FO sebetulnya ini. FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Apa itu F0? F0 itu adalah frekuensi observasi atau frekuensi pengamatan yang nanti kalian peroleh dalam tabel kontingensi tadi di data itu. Ya. Nah, yang 163, 154, 64, dan 108 itulah frekuensi observasinya. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, jadi dalam hal ini yang kita punya adalah baru frekuensi observasinya. Langkah berikutnya untuk bisa mendapatkan nilai statistik C kuadrat ini, maka perlu menghitung frekuensi ekspektasinya. Ya, gimana caranya? Pertama, untuk menghitung statistik C kuadrat tadi, maka kita perlu menghitung proporsi total. Ya, gimana cara menghitungnya? Nah, ini rumusnya nih. Proporsi total kita beri simbol P bar, di mana dia itu adalah rasio atau X1 ditambah X2 dibagi N1 plus N2. Dari mana X1, X2? Lihat lagi struktur data di sini. Ya, proporsi total itu tidak lain adalah X ini dibagi N. Gitu. Ya. Proporsi total ini adalah proporsi responden yang menjawab ya, gitu. Ya, karena nanti kita perlu juga menghitung proporsi responden yang menjawab tidak. Ya, proporsi responden yang menjawab tidak itu adalah n min x per n. Ya, oke. Nah, dari data di atas maka kita bisa tahu ya X1-nya adalah 163, X2-nya adalah 154, kemudian N1-nya 227, N2-nya 262, maka proporsi responden yang akan menginap kembali baik di Hotel B dan juga di Hotel W itu adalah 317 dibagi 489, yaitu 0,6483. Ya. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung frekuensi harapan untuk responden yang memilih ya pada masing-masing kategori hotel. Ya. Nah, misal kita ingin menghitung eh, frekuensi harapan atau ekspektasi untuk responden eh, pada hotel Beachcomber, hotel yang pertama. Berarti ini P bar yang ini dikali N1. N1 adalah responden yang untuk kelompok hotel Beachcomber tadi. Ya. Nah, kemudian
Bagaimana menghitung frekuensi harapan untuk responden yang memilih tidak? Ya, yaitu rumusnya tinggal dikurangin saja. Satu min P bar, P bar yang di sini dikali N ke J. Misalkan N1-nya untuk Hotel Beachcomber, N2-nya adalah untuk Hotel Wine Surfer itu. Nah, kita coba hitung satu-satu. Saya memberikan simbolnya seperti ini. FE11. Apa itu FE11? FE11 adalah frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan untuk sel 1,1 atau baris ke-1 dan kolom 1. Atau lebih jelasnya lagi adalah frekuensi harapan untuk responden yang memilih Beachcomber. Tadi P bar udah diperoleh 0,6483. N1-nya 227, sehingga frekuensi ekspektasi untuk sel 11 adalah 147,16. Ya. Kemudian frekuensi harapan untuk sel 12 itu adalah baris kolom 1, baris ke-1 dan kolom 2. Ya. Maka Fe12 adalah P bar kali N2. P barnya sudah dapat, ini N2-nya 262. Itu 169,84. Nah, ini adalah frekuensi harapan untuk yang menjawab ya. Ya. Bagaimana dengan frekuensi harapan untuk yang menjawab tidak, yang tidak akan menginap kembali di Hotel Beachcomber, yang tidak akan menginap kembali di Hotel Wine Surfer? Rumusnya ini Fe21 itu adalah 1 min P bar kali N1. Nih, 0,3517 dikali 227 yaitu sebanyak 79,84. Sementara frekuensi harapan sel 22 itu adalah baris kedua, kolom kedua, ya. Frekuensi ekspektasi atau harapan untuk responden yang tidak memilih Hotel Wine Surfer. Itu ini, ya. 1 min P bar dikali N2 yaitu 0,3517 dikali 262 hasilnya adalah 92,16. Nah, ini kalian nanti bandingkan untuk Beachcomber observasinya 163, ekspektasinya 147,16. Untuk yang wine surfer yang ya, artinya yang 154 ini yang akan menginap kembali di wine surfer menurut data. Nah, ekspektasinya atau prediksinya adalah 169,84. Yang 64 ini adalah yang tidak akan menginap kembali di Beachcomber menurut data observasi dan ekspektasinya adalah 79,84. Itu ya. Ini hal yang sama bisa dibaca di sebelahnya untuk wine surfer ini. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan, kalian coba hitung seperti untuk membantu menghitung statistik C kuadrat. Saya kira ini kalian bikin tabel seperti ini ya. 163 adalah F0-nya, FO-nya, FE-nya adalah 147,16. Kemudian kalian selisihkan, dapatlah 15,84.
Kemudian 154 dikurangi 169,84 dapatlah minus 15,84 dan seterusnya. Hasil di kolom ketiga itu dikuadratkan. 15,84 dapatlah 250,91. Minus 15,84 dikuadratkan. Ini akan pasti sama nilainya. Ya. Nah, kemudian kolom keempat ini ya 250,91 kalian bagi dengan FE. FE itu yang ini 147,16. Sehingga diperoleh 1,71. Kemudian 1,48 itu adalah 250,91 dibagi 169,84. Dapatlah 1,48 dan seterusnya. Kemudian hasil ini kalian jumlahkan, dapatlah 1,71 ditambah 1,48 ditambah 3,14 ditambah 2,75 dapatlah 9,05. Ya. Nah, kemudian setelah diperoleh nilai statistik C kuadratnya seperti biasa, kalian tentukan kriteria ujinya, ya. Kriteria ujinya adalah menolak hipotesis nol jika nilai C kuadrat tadi, ya, yang 9,05 ini, apakah dia lebih besar dari suatu nilai C kuadrat yang diperoleh dari tabel C kuadrat, gitu. Ya. Dengan alfa, katakanlah alfa yang kalian tentukan biasanya kan 0,05. Nah, untuk khusus tabel kontingensi 2 kali 2, maka derajat bebasnya atau dB-nya di sini dia akan selalu sama dengan 1. Nah, tadi sudah dihitung. Nilai C kuadrat itu adalah 9,05. Kemudian berdasarkan tabel, ya, ini contoh perhitungan tabelnya seperti melihat tabelnya ini degree of freedom. Kemudian ini alfanya 0,05 dapatlah 3,841. Ya. Oh, berarti karena X 9,05 ini lebih besar dari 3,841. Dengan demikian hipotesis nol ditolak gitu ya. Maka seperti biasa nanti di sini 3841 itu kan ini titik kritisnya. 9,05 kan lebih besar dari 3,841, maka dia ada di daerah penolakan. Dengan demikian memang hipotesis nolnya ditolak gitu. Ya. Artinya apa? Lihat kembali hipotesisnya. Oh, proporsi orang yang akan menginap kembali di hotel apa namanya Beach Camber memang berbeda dengan mereka yang akan menginap kembali di hotel Windsurfer. Jadi nanti dijawab seperti itu, ya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai statistik C kuadrat untuk menguji perbedaan antara dua buah proporsi, ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan itu bisa dipahami. Saya kira tinggal dicobakan kembali apa namanya proses bagaimana cara menguji kesamaan atau perbedaan dua buah proporsi di mana datanya itu
disajikan ke dalam suatu tabel kontingensi 2 kali 2 seperti ini. Kenapa 2 kali 2? Ada dua buah variabel. Masing-masing variabel itu terdiri dari dua kategori. Ini kategori ya dan tidak. Ini kategori jenis hotel, Beachcomber, dan Windsurfer. Data-data atau angka-angka yang di dalam sel ini ada 4, 163, 154, 64, dan 108. Ya, yang baris terakhir dan kolom terakhir merupakan jumlah saja. Ya, eh, saya kira itu ya, yang bagian pertama, bagaimana tadi menguji kesamaan atau perbedaan proporsi dari dua buah proporsi. Ya, mudah-mudahan itu bisa kalian pahami. Ya, oke, itu bagian pertama dari kuliah kita. Mudah-mudahan tolong dipahami dengan baik lagi, kalau bisa dicobakan gitu ya.